Berikut adalah narasi ringkasan film dokumenter Pesta Babi, Kolonialisme di Zaman Kita, dalam gaya lugas dan sarkas, dengan durasi baca sekitar 3 menit. Selamat datang di era pembangunan paling visioner abad ini, di mana sebuah negara yang mengaku sudah merdeka dari penjajah, justru sangat mahir mempraktikkan ilmu penjajahan di rumahnya sendiri. Kali ini korbannya adalah Papua Selatan, tempat di mana 2,5 juta hektar hutan adat sedang diincar oleh Jakarta demi ambisi 3 generasi presiden yang terobsesi pada kedaulatan pangan dan energi. Lucunya, lumbung pangan yang dimaksud Jakarta adalah mencetak sawah dan menanam tebu, memaksa orang Papua yang biasanya makan sagu untuk mendadak amnesia dan belajar menjadi petani padi demi isi perut orang di luar pulau. Untuk memuluskan proyek mulia ini, didatangkanlah ribuan ekskavator raksasa dari Cina. Pemilik proyeknya cukup satu keluarga konglomerat super kaya yang dekat dengan penguasa. Skenarionya sangat indah. Tebu akan diubah jadi bioetanol dan sawit jadi biodiesel agar knalpot kendaraan di kota-kota besar bisa terus mengepulkan asap ramah lingkungan. Jadi demi tangki bensin mobil-mobil mewah kita tetap penuh, hutan adat dan ruang hidup orang Papua sah-sah saja dibabat sampai botak. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan? Tentu saja, proyek ambisius ini tidak berjalan sendirian. Negara dengan sangat baik hati mengirimkan puluhan ribu tentara bersenjata lengkap. Dalihnya keren sekali, menjaga ketahanan pangan nasional dari ancaman militer selain perang. Tapi anehnya, senjata-senjata ini justru lebih sering berhadapan dengan warga lokal, seperti mama-mama Papua yang menangis histeris melihat dusun sagu mereka digusur, atau warga marga Kuipalo yang tanah adatnya dicaplok seenaknya demi membangun markas militer. Tanah mereka dihargai cuma Rp300.000 per hektar, lebih murah dari harga kuota internet bulanan Anda. Kalau warga menolak atau protes, aparat siap datang membawa pasal hukum dan popor senjata. Sungguh pelayanan publik yang sangat persuasif. Sejarah mencatat, proyek sejenis ini sudah gagal total sejak zaman Soeharto di Kalimantan, lalu gagal lagi di era SBY, dan kemarin jong lagi di zaman Jokowi. Tapi entah karena bebal atau terlalu optimistis, Presiden Prabowo justru ingin mengulang bencana kegagalan yang sama dengan skala yang jauh lebih masif di Papua. Sebagai bentuk keputusasaan, suku-suku di Papua seperti suku Awuyu menancapkan ribuan salib merah berbalut hukum adat di tengah hutan. Bukan untuk pamer ritual agama, tapi sebagai simbol pertahanan terakhir karena hukum negara sudah lama mampus dan berpihak pada korporasi. Sementara itu, di perbatasan, suku Muyu memilih jalur konsolidasi yang unik melalui pesta babi tradisional yang persiapannya memakan waktu 10 tahun. Mereka sadar, genosida peradaban sedang terjadi di depan mata. Jika dulu Belanda menjajah Jawa dengan tanam paksa tebu demi memperkaya Eropa, kini Jakarta melakukan hal yang persis sama ke Papua demi bensin kendaraan kita. Sebuah pesta kolonialisme gaya baru, di mana elit lokal ikut berdansa, pengusaha menepuk dompet, dan orang asli Papua dipaksa membayar seluruh tagihannya dengan air mata dan kepunahan.